Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul Don't Breathe yang rilis tahun 2016. Berkisah tentang 3 orang yang bekerja sama untuk merampok uang di sebuah rumah pria tua tunanetra yang merupakan mantan veteran militer. Awalnya mereka menganggap rencana mereka akan berhasil dengan mudah, tapi mereka malah terjebak di dalam rumah tersebut. Kira-kira apa yang terjadi pada mereka dan apakah mereka berhasil merampok? Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film dimulai dengan adanya 3 orang yang sedang membobol sebuah rumah untuk merampok. Mereka terdiri dari Alex, Manny, dan Rocky. Di sana, mereka mencuri dengan peraturan tidak mencuri uang tunai dan barang curiannya tidak boleh bertotal lebih dari $10.000. Setelah mencuri barang, mereka pun memecahkan kaca rumah tersebut sebelum pergi. Di dalam mobil, Alex mengetahui bahwa Rocky dan Manny ingin pindah ke California. Tapi Alex tidak bisa ikut karena ia tinggal bersama ayahnya. Sesampainya di rumah, Alex secara diam-diam masuk ke ruang kerja ayahnya untuk mengembalikan kunci rumah yang tadi diambilnya untuk merampok. Ayahnya bekerja di perusahaan sistem keamanan dan menyimpan kunci-kunci cadangan rumah lain dari klien perusahaan tersebut. Di tempat lain, Manny sedang menjual hasil curiannya berupa jam tangan Rolex ke seorang penada. Tetapi ternyata jam tangan Rolex tersebut dihargai murah karena merupakan barang curian. Penada pun memberikan saran, jika ingin mencuri seharusnya mencuri uang bukan barang. Di hari lain mereka bertemu lagi untuk membahas aksi selanjutnya. Manny menyarankan untuk merampok rumah pria tua yang merupakan mantan veteran perang yang diduga memiliki simpanan uang tunai sebesar $300.000. Uang tersebut berasal dari uang damai yang diterimanya karena putrinya meninggal tertabrak oleh orang kaya. Alex tidak setuju dengan rencana mencuri uang tunai yang berjumlah lebih dari $10.000 karena jika mereka tertangkap, hukumannya lebih dari 10 tahun. Tetapi Rocky terus membujuk Alex dan berjanji setelah mendapatkan uang tersebut, mereka akan berhenti dan tidak melakukan pencurian lagi. Setelahnya, Alex mencari informasi tentang mantan veteran perang tersebut. Ia pun menemukan berita yang sesuai dengan informasi dari Manny. Terlihat di rumah Rocky, ia sedang berbicara dengan ibunya. Ibunya adalah seorang pengangguran, dan Rocky harus membiayai ibunya juga adiknya. Sebelum memulai aksinya, mereka melakukan penyelidikan lebih dulu. Mereka melihat kondisi lingkungan dan kebiasaan pria tua tersebut. Hasil dari pemantauannya, mereka mengetahui 4 blok dari rumah pria tua tersebut adalah rumah kosong, sehingga tidak ada tetangga di sekitarnya. Pemilik rumah tersebut juga sudah 5 hari tidak keluar rumah. Sepertinya ia adalah orang yang penyendiri. Ternyata pria tua tersebut mengalami kebutaan akibat cedera yang dialaminya saat tugas peperangan di Irak dulu. Mereka pun berencana melakukan aksinya nanti malam. Di malam hari, mereka datang dan mencoba menjalankan aksi perampokannya. Mereka menganggap target mereka adalah target yang mudah karena pria tersebut mengalami kebutaan. Aksi mereka dimulai dengan mencoba melumpuhkan anjing pria tersebut yang merupakan halangan dalam aksi mereka. Manny melemparkan makanan yang berisi pil tidur yang akan membuat anjing tersebut tidur selama beberapa jam. Setelah anjing tersebut tertidur, mereka pun mencoba mencari jalan masuk ke dalam rumah. Percobaan pertama mereka adalah melalui pintu utama. Alex hanya membawa 1 kunci cadangan, sedangkan Manny menemukan rumah tersebut mempunyai 4 kunci. Mereka pun mencoba masuk melalui pintu samping, tapi ternyata pintu tersebut juga tidak bisa diakses. Rocky pun melihat ada jendela kecil di atas, yang bisa ia masuki sendiri saja. Ia pun memecahkan kaca jendela dan mencoba masuk. Setelah masuk, ia pun segera mematikan alarm rumah tersebut sebelum 30 detik, karena akan memanggil 911 secara otomatis.
Setelahnya ia membuka pintu untuk Alex dan Manny masuk. Mereka pun membuka sepatu untuk mengurangi suara langkah kaki di rumah itu. Kemudian mereka pun mencari keberadaan uang tersebut. Manny pun naik ke lantai atas dan memasuki kamar pria tua itu untuk membiusnya agar tertidur lelap. Manny pun keluar dari kamar pria tersebut. Ia pun turun menemui Alex dan Rocky. Rocky menemukan sebuah pintu yang tergembok. Sepertinya di sanalah uang tersebut disimpan. Dikarenakan tidak punya pilihan, Manny pun mengeluarkan senjata api untuk membuka pintu tersebut. Alex pun kaget dan tidak setuju dengan Manny. Alex pun memutuskan tidak ingin terlibat lebih dalam dan pergi dari sana. Setelah Manny dan Rocky berhasil membuka pintu tersebut, mereka dikagetkan dengan kehadiran pria tua itu. Dia ternyata tidak terbius. Manny pun menodongkan senjatanya ke pria tua itu dan mengancamnya. Awalnya pria tersebut terlihat ketakutan, tapi tiba-tiba ia berhasil membalikan keadaan. Ia pun menanyakan kepada Manny apakah dia sendiri atau ada orang lain. Manny mengaku bahwa ia hanya sendirian. Rocky yang melihatnya pun kaget sambil menutup mulutnya. Kemudian secara perlahan, dia bersembunyi dalam lemari pakaian. Alex yang sudah hampir keluar dari pagar pun kembali ke dalam rumah setelah mendengar suara tembakan. Alex sudah masuk ke dalam rumah dan melihat pria tersebut menutup semua akses masuk rumah, sehingga mereka pun terjebak di dalam rumah. Pria tua itu pun masuk ke dalam lemari dan membuka brankas untuk mengecek uangnya. Ia tidak menyadari Rocky ada di sana dan melihat password baru yang dimasukkan pria tua itu. Alex pun bertemu dengan Rocky. Sebelum mereka pergi, Rocky mengambil seluruh uang dalam brankas tersebut dengan memasukkan password baru yang dilihatnya tadi. Satu-satunya jalan keluar yang terpikirkan adalah melalui basement. Mereka pun menuju ke basement, tapi tiba-tiba pria tua tersebut muncul dari basement dan mengambil jasad Manny. Mereka sangat beruntung karena ada ponsel yang berbunyi. Mereka pun turun ke basement. Setelah pria tua tersebut mengamankan jasad Manny, dengan penciumannya ia pun menemukan 2 pasang sepatu di dekat pintu dan menyadari masih ada orang lain di dalam rumahnya. Ia pun kembali mengecek brankasnya dan menemukan uangnya sudah hilang. Di basement, Rocky dan Alex terkejut melihat seorang perempuan yang diikat dan disandra. Ia adalah penabrak putri pria tua tersebut. Setelah berdiskusi, mereka pun membebaskan wanita tersebut dan mencoba mencari jalan keluar bersama. Setelah pintu basement terbuka, tak terduga pria tua tersebut telah berada di sana. Wanita yang disandra pun meninggal terkena tembakan. Setelah menemukan wanita tersebut yang tertembak, ia pun marah dan memburu Alex dan Rocky. Alex dan Rocky telah keluar dari basement, tapi mereka telah ditunggu oleh anjing pria tersebut. Mereka pun lari dari kejaran anjing tersebut dan menuju ke lantai atas. Mereka pun bersembunyi di salah satu kamar. Tidak ada jalan keluar dari sana, tapi mereka menemukan ventilasi yang memungkinkan untuk Rocky kabur, sementara Alex menahan pintu. Alex pingsan dan terjatuh di atas kaca yang mulai retak. Saat ia tersadar dan membalikkan tubuhnya, ia melihat pria tua tersebut. Alex terpojok dan terpaksa melawan pria tua itu. Sampai akhirnya Alex pun terlihat tercucuk oleh pria tua tersebut. Rocky yang tersisa sendirian pun telah menemukan jalan keluar. Tapi saat membuka jalan keluar, ia pun tertangkap. Alasan pria tua tersebut menyandra penabrak putrinya adalah untuk menjadikannya inang untuk melahirkan keturunannya. Sandra tersebut ternyata sedang mengandung keturunannya, tapi ia meninggal karena mereka yang mencoba merampok rumahnya.
Rocky pun akan dijadikan penggantinya. Setelahnya, pria tua tersebut menyimpan jasad Sandranya di bawah lantai basement. Di saat pria tua tersebut akan menyuntikkan benihnya, Alex datang dan memukul pria tua tersebut. Hingga akhirnya ia menyelamatkan Rocky dan kabur lewat pintu depan. Saat hampir keluar, Alex pun tertembak. Malangnya, Alex kali ini benar-benar tewas. Rocky pun berlari keluar dan mencoba kabur, tapi ia kembali tertangkap. Tanpa disangka, Rocky berhasil melawan dan membunyikan alarm. Ia pun pergi dari rumah pria tua tersebut dengan membawa uang. Tak berapa lama polisi mendatangi rumah pria tua tersebut. Setelahnya terlihat Rocky dan adiknya akan pergi ke luar kota. Ia menonton berita tentang pria tua tersebut yang selamat dari perampokan dan terlihat seperti korban. Tanpa ada disebutkan bahwa pria tua tersebut menyandra penabrak putrinya. Dan film pun selesai. Gimana sepanjang nonton film Don't Breathe ini? Kalian ketakutan gak sih dengan pria tua tersebut? Pelajaran dari film ini adalah kita tidak boleh berniat tidak baik terhadap seseorang karena karma itu belakangan instan ya. Mereka awalnya ngeremehin pria tua tersebut, tapi siapa sangka kan, dia ternyata sangat menakutkan. Cari rejeki pakai cara yang baik aja ya. Semoga rejeki kalian dilancarkan ya. Menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film ini? Tulis di komen ya. See you guys!